Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban halalan wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan alhamdulillah masih Allah jaga iman Islam kita, dalam keadaan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi semua kenikmatan yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan kembali melanjutkan pembahasan kita tafsir surah Al-A'raf, yaitu kita akan membahas ayat 189 dan 190. Ini memasuki bagian akhir dari surah Al-A'raf ya, tinggal 3 halaman terakhir. Ya. Kayaknya enggak selesai tahun ini, Pak. Insyaallah kita lanjutkan tahun depan ya. Ya. Karena tahun ini tinggal setengah bulan ya. 189 sampai dengan 190, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Dua ayat ini merupakan pembahasan yang baru, artinya mungkin secara khusus tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, tapi masih satu kesatuan karena surah Al-A'raf itu secara garis besar temanya menyangkut tentang persoalan tauhid. Jadi Al-A'raf secara keseluruhan dari ayat pertama sampai dengan terakhir itu tema besarnya adalah tentang tauhid. Karenanya surat ini sebagian ulama berpendapat Al-A'raf itu termasuk salah satu surah Makkiyah, karena tema besarnya judulnya tentang tauhid, tentang ilahiyah, ketuhanan. Nah, jamaah rahimakumullah, sebagaimana di ayat-ayat pertama kalau kita mengingat dari surah Al-A'raf ini itu berbicara tentang persoalan tauhid, kemudian membicarakan tentang asal muasal penciptaan manusia. Dan manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam. Lalu kemudian Allah ciptakan pasangannya yaitu Hawa. Dari situ kemudian ya dikisahkan bagaimana kehidupan mereka di surga sampai akhirnya kemudian mereka mendapatkan cobaan, yaitu terkena tipuan daripada iblis, sehingga akhirnya keduanya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Tema besarnya itu. Nah, di sini kita melihat ayat 189 dengan 190 ya, juga menceritakan kembali, artinya kembali mereview kepada awal pembahasan dari surah Al-A'raf, yaitu mengingatkan tentang awal mula penciptaan manusia dan berbagai macam beberapa pelajaran yang disampaikan, yaitu untuk tujuan litarsikhil aqidah biwujudillah, untuk mengokohkan kembali akidah atau keyakinan kita tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya.
Ya, serta kemudian supaya kita benar-benar menyadari itu, meyakini dengan seyakin-yakinnya, sehingga kita dapat terhindar dari perbuatan syirik dan menjauhi faktor-faktor yang dapat menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, yang artinya berarti ya, menodai tauhid dan keimanannya. Dan di antara faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan penyimpangan dari sisi akidah adalah waswasatus syaitan, yaitu bisikan-bisikan setan. Nah, jadi ini tema besarnya ya. Ayat ini 189 190 mereview kembali ya tentang awal mula penciptaan manusia ya. Penciptaan manusia ini menjadi bukti tentang wujudnya Allah ya, dan keesaannya, sehingga kemudian itu menjadi keyakinan yang mendalam di dalam hati kita semuanya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum." Huwa, dialah Allah, alladzi zat, khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Dulu manusia itu sama sekali tidak ada. Lalu khalaqakum, Allah menciptakan kalian sehingga menjadi ada. Karenanya khalaqa di sini bermakna aujada. Aujada artinya mewujudkan. Atau juga bisa diartikan dengan ansya'a. Ansya'a menumbuhkan, asalnya tidak ada sama sekali, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Manusia, seluruh manusia semuanya bermula dari Nabi Adam alaihi salam, bukan berasal dari keturunan kera. Siapa yang ngaku keturunan kera, Pak? Saya mah nggak mau. Ya kan? Al-Quran mengisahkan tentang awal mula penciptaan makhluk yang bernama manusia itu, yang Allah ciptakan pertama adalah Nabi Adam. Ya, berarti manusia pertama itu Nabi Adam. Allah ciptakan berasal dari tanah. Dari tanah Allah proses menjadi seorang Adam. Ya. Sehingga ini secara otomatis ya menganulir, membantah semua teori-teori yang mengatakan bahwa manusia itu keturunan dari makhluk yang lain, gitu ya. Ya, maksud kita keturunan binatang, Pak. Orang kita ini manusia itu Allah jadikan lebih mulia dari binatang. Ya, ya jangan sampai kita ini kemudian ya mengaku sebagai keturunan binatang yang akhirnya melegalkan kalau manusia berperilaku seperti binatang, ya kan? Itu. Sehingga ini akidah kita, keyakinan kita, ya. Apapun itu yang disampaikan, kalau saya pribadi meyakini manusia adalah merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam, bukan berasal dari keturunan yang lainnya. Wa ja'ala, dan telah menjadikan siapa Allah, minha, dari jiwa yang satu itu, zaujaha, pasangannya. Adam diciptakan, dia sendirian, kesepian. Ya, maka diciptakanlah dari Adam ini ya, zaujaha. Zaujun artinya pasangan. Ya, yaitu yang kemudian kita kenal bernama Hawa. Namanya Hawa. Ha, wawu, hamzah, alif hamzah. Ya. Sehingga kemudian dari Adam dan Hawa ini, Adam adalah sesosok laki-laki, Hawa adalah perempuan. Dari asalnya memang Allah ciptakan manusia itu hanya ada dua jenis kelamin, jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Tidak ada jenis kelamin ketiga, keempat, kelima, apalagi seterusnya. Ya. Nah, ini yang namanya dalam bahasa Inggris namanya sex, male, female, male laki-laki, female perempuan. Nggak ada yang ketiga. Kalau ditulis gender, nah gender itu artinya orientasi seksual. Nah, itu banyak, ya kan? Banyak penyimpangan maksudnya. Ya kan? Yang normal tentu laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, itu normal. Ya kan? Kalau ada laki-laki suka laki-laki, tidak normal, namanya homo. Ya kan? Perempuan suka perempuan juga begitu.
sama. Ya, tidak normal. Itu gender namanya, Pak. Nah, cuman kadang kita ini suka salah sebut. Ya, gendernya tulis dong. Gender itu artinya orientasi seksual. Orientasi seksual bisa ada yang normal, ada yang menyimpang. Kalau kelamin cuman ada dua, laki-laki dan perempuan. Itulah manusia sesuai dengan fitrahnya. Dari awal Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, dan itu memang Allah jadikan mereka sebagai pasangan. Sehingga karena mereka berpasangan, dari situlah kemudian mereka ya ada yang namanya pernikahan. Dari pernikahan kemudian muncullah keturunan. Ya, sebagaimana ditegaskan Allah dalam surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai umat manusia. Nah, menariknya An-Nisa di sini bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi khitabnya kepada seluruh manusia, baik mereka yang sudah beriman ataupun yang belum beriman atau yang memang nggak mau beriman. Pokoknya semua yang mengaku manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Rabbakum artinya Tuhan yang menciptakan kalian, menghidupkan kalian dan kelak akan mematikan, yang memberikan rizki kepada kalian atau menyempitkan rizki kalian, yang mengabulkan doa kalian atau tidak, atau menahan doa kalian, dan begitu seterusnya. Rabbakum, yang menciptakan kalian, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya, dan wabatha, menyebarkan minhuma dari keduanya ya rijalan, para lelaki, katsiran dalam jumlah banyak, wanisaan dan perempuan juga banyak. Jadi di sini lebih tegas lagi, dari satu pasang itu manusia yang bernama Adam dan Hawa, Allah keluarkan dari keduanya anak keturunan, yaitu laki-laki dalam jumlah banyak, perempuan dalam jumlah banyak. Nah, ini penegasan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dan Allah menciptakan pasangannya Adam yaitu Hawa itu dari jenisnya sendiri, artinya sama-sama manusia. Adam manusia, Hawa juga manusia. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Ini ayat pernikahan nih. Pasti yang bulan-bulan ini banyak undangan pernikahan, walimahan, kondangan, Pak. Pasti dengar nih ayat ini. Wa min ayatihi dibaca tuh. Ya, untuk mengingatkan manusia, itulah diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menciptakan bagi manusia dari jenis mereka sendiri, yaitu pasangan-pasangan mereka. Manusia menikah dengan manusia, nggak ada manusia menikah sama lo di luar negeri itu manusia maunya menikah sama binatang, Pak, sama anjingnya, sama kudanya, begitu. Ada manusia itu maunya di Jepang malah menikahnya maunya sama boneka. Itu. Karena kalau sama manusia repot. Kan? Kalau sama perempuan repot, banyak ngomong, banyak biaya gitu kan. Banyak tanggungan, jadi sama boneka aja nggak banyak protes gitu. Ya itu begitu. Carilah, itu ada informasinya. Manusia itu di luar negeri sana, tentu orang yang tidak beriman, mereka mau menikah dengan selain manusia. Apalagi di Indonesia lebih hebat lagi, manusia ngaku nikah sama jin, ya kan? Kan lebih hebat tuh. Suami saya jin gitu misalkan, ada ya kan? Ya entah bener entah enggak, saya nggak diundang nikahnya, nggak tahu jadi. Ya, ini yang aneh. Ya. Jadi Allah ciptakan pasangan manusia itu dari jenis mereka sendiri, sesama manusia. Supaya apa? Liyaskuna ilaiha. Dalam Ar-Rum 21, litaskunu ilaiha. Liyaskuna, supaya dia Adam merasa tenang, ilaiha, kepada pasangannya. Jadi diciptakan pasangan itu untuk membuat kehidupan seorang laki-laki itu menjadi tenang. Ya, memang laki-laki itu kalau udah ketemu jodohnya, pasangannya tenang, Pak. Anteng dia. Di rumah anteng, udah ada istrinya, nggak berani macam-macam soalnya. Gitu ya kan? Kalau masih muda, ya belum nikah, itu pasti susah dikendalikan.
Bapak-bapak yang punya anak-anak muda belum, laki-laki yang belum nikah pasti begitu, maunya keluyuran mulu. Ya kan, Pak? Saya suka kalau ada orang tua itu ngeluhin anak laki-lakinya, udah Bu nikahin aja dah. Mau udah nikah, ya kan? Anteng dia, ya, di rumah anteng, kerja juga anteng. Dia udah ada tanggungan, ada tanggung jawab. Kalau ada laki-laki udah ketemu jodohnya, pasangannya masih nggak anteng, ya, masih suka main sana main sini, berarti nggak beres tuh laki-laki. Karena memang liyaskuna ilaiha, supaya lelaki itu merasa tentram bersama dengan pasangannya, gitu. Jadi Allah ciptakan pasangan itu adalah untuk memberikan sakinah. Sakinah itu sakan, dari kalimat sakan, tempat tinggal itu bahasa Arabnya sakan, sehingga dia tenang, tentram, ajek, ya, pikirannya nggak kemana-mana, fokus, ya, liyaskuna ilaiha. Karenanya para ulama mengatakan, para ulama itu, ini kalau tidak salah dari Imam Al-Qurtubi atau At-Tabari, ya, para ulama, ya, para ulama, Pak, itu tidak bisa dia hiburannya itu aneh-aneh, itu nggak bisa. Kalau orang lain selain ulama, dia hiburannya mungkin bisa macam-macam. Tapi kalau ulama, kata beliau ini, si ulama ini, hiburannya nggak ada yang lain selain istrinya, Pak, gitu kan. Antara hidupnya antara ilmu, dakwah, sama istrinya aja, gitu kan. Jadi kalau artinya apa? Ya pasti biasanya para ulama tuh anaknya banyak. Ya karena hiburannya cuma istri, ya kan? Gitu. Kalau orang lain kan pergi, ya, mancing gitu kan, sampai berjam-jam seharian betah. Kalau ustadz, mana ada ustadz mancing seharian? Nggak bisa, Pak, gitu kan? Atau main kemana, jalan-jalan sampai berhari-hari, nggak bisa ustadz itu. Dia pasti antara ilmu, dakwah, ya istrinya itu hiburannya, begitu ya. Walaupun ada juga di zaman dulu ulama-ulama itu yang lebih cinta kepada ilmu, kepada buku-buku dan kitab-kitabnya, sehingga istrinya agak kurang perhatian, sehingga ada istrinya yang cemburu sama buku, Pak, ya, karena cemburu sama buku, kitab-kitabnya dibakar sama istrinya. Lah suaminya marah, diceraiin istrinya. Ya, suaminya lebih cinta buku daripada istrinya. Itu ilmu, ya. Jadi pernikahan itu atau pasangan itu adalah tujuannya memberikan sakinah, sehingga istri itu memang harus berusaha memberikan sakinah kepada suami, suami juga berusaha memberikan sakinah, ketenangan kepada istrinya. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa yang telah menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. 50% agamanya itu sudah sempurna. Tinggal falyattaqullah fin nisfil akhir. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lain. Ya. Seperti itu. Jadi setengahnya sudah Allah sempurnakan dengan pernikahan, setengah yang lain disempurnakan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketenangan itu, ya, ketentraman itu tentu dapat diwujudkan karena masing-masing daripada suami dan istri ini menunaikan kewajibannya masing-masing. Suami menunaikan kewajibannya, maka istri tenang. Istri menunaikan kewajibannya, maka suaminya tenang. Ya. Jangan dibalik, kadangkala kebalik, banyak orang itu suami menuntut istrinya harus memenuhi hak dirinya sebagai suami, ya, sementara dia sendiri seorang suami tidak berusaha memenuhi haknya istri. Atau sebaliknya, istri menuntut suami supaya suami menunaikan hak dia, sementara dia sebagai seorang istri tidak berusaha menunaikan hak suaminya. Akhirnya kacau rumah tangga, ya. Kalau kacau rumah tangganya, yang jadi korbannya anak-anak. Nah, itu yang terjadi. Banyak rumah tangga yang rusak karena masing-masing dari suami dan istri tidak bisa, ya, menunaikan kewajiban masing-masing. Wala najidu ulfatan baina ruhaini a'dham mimma baina zaujaini. Kita sama sekali tidak menemukan kedekatan hati yang sedemikian indah antara dua ruh manusia, dua jiwa manusia, seperti kedekatan antara suami dan istri. Ya, jadi beda, Pak. Sama-sama laki-laki dan perempuan tinggal serumah. Yang satu dengan menikah, yang satu tanpa menikah, alias kumpul. Iya. Kok ada yang mau orang kumpul sama kebo, ya? Itu tetap berbeda. Kenapa? Yang berkumpul tinggal dalam satu rumah dengan ikatan pernikahan,
itu ikatan jiwanya lebih kuat. Karena di sana ada unsur keberkahan yang Allah berikan. Ya. Ada unsur sakinahnya, benar-benar sakinah, tenang. Dia mau ngapain aja di dalam rumah itu, ya dia nggak ada masalah. Ya. Coba yang kumpul berdua di rumah tanpa pernikahan, kira-kira hidupnya tenang nggak tuh? Enggak lah, apalagi di Indonesia, takut digerebek orang, ya kan? Ya udah, dan itu akan selalu menimbulkan keresahan. Ya. Ketika diikat dengan pernikahan, orang tenang. Ini diantara keberkahan daripada pernikahan. Karena itulah, ya, begitu besarnya kesucian dan keberkahan pernikahan ini, ya, selalu diungkapkan baik dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, di antara tujuan para penyihir yang tentu di belakangnya adalah bisikan-bisikan setan, mereka selalu berusaha memisahkan antara suami dari istrinya. Iblis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, singgasananya itu berada di tengah lautan, Pak, tapi nggak usah dicari. Iblis, kata Rasul, singgasananya di tengah lautan. Setiap hari dia mengevaluasi kinerja pasukannya, para setan-setan kecil-kecil itu. Ya, laporan satu persatu datang. Kamu, apa yang sudah kamu perbuat? Dia bilang, saya bisa membuat si fulan berbuat dosa ini, dosa ini, dosa ini. Ya. Kata setan, kata iblis, rajanya, itu mah biasa katanya. Bukan prestasi itu. Ya. Datang setan, ya, berkata, saya berhasil memisahkan antara fulan dengan si fulanah. Suami istri ini cerai. Wah, prestasi. Jadi iblis itu sendiri menganggap amalan istimewa mereka adalah kalau berhasil menceraikan, memisahkan antara suami dengan istri. Karena ini juga patut kita waspada, Pak. Ya kan? Jadi kalau kita ini kadang ada muncul persoalan antara suami dan istri, ya, jangan sampai kemudian, ya, gampang banget mengucapkan kata cerai. Baik dari suami, kalau suami ya lebih parah lagi. Ya. Apalagi dari istri juga sama. Jangan sampai si istri ini gampang meminta cerai. Ya. Nggak boleh. Karena itu berarti menuruti kemauan setan. Ya. Nah, ini ya, liyaskuna ilaiha, supaya mereka merasa tentram padanya. Falamma taghasyaha, maka ketika, ya, seorang lelaki itu mengumpuli istrinya, menggauli istrinya, hamalat hamlan khafifa, maka istrinya itu kemudian mengandung dengan kandungan yang ringan. Ini maksudnya adalah permulaan kehamilan. Ketika kehamilan itu masih dalam proses nutfah, berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, ya, di 2 bulan pertama, ya, itu biasanya masih terasa ringan. Ya, si perempuan biasanya karena belum merasa kehamilannya masih kecil, belum terasa berat, belum ada nyidam, belum ada mabuknya, gitu kan. Kalau udah mau memasuki bulan ketiga tuh biasanya udah mulai aneh-aneh. Ada yang memasuki bulan kedua, ada yang masih bulan ketiga. Jadi hamalat hamlan khafifan. Pada permulaan kehamilannya, perempuan itu tidak merasakan kepayahan, tidak merasakan keberatan, dan inilah permulaan daripada kehamilan. Famarrat bihi, kemudian berlanjutlah kehamilan itu dalam kondisi ringan sampai falamma athqalat. Lalu kemudian ketika kehamilan itu terasa semakin berat, memasuki bulan keempat dan seterusnya, makin lama makin berat, makin lama makin repot, makin payah, jalan susah, duduk susah, berbaring susah, tidur susah, ya, bolak-balik kamar mandi dengan berbagai macam kesulitannya, ya. Da'awallaha, maka da'awa mereka berdua, suami dan istri itu berdoa Allah kepada Allah, Rabbahuma, Tuhan keduanya. Apa yang mereka doa? Lain ataitana, ya Allah, jika engkau memberikan kepada kami salihan, seorang anak yang sempurna, berwujud manusia, ya, seluruh anggota tubuhnya lengkap, sempurna, berfungsi dengan baik, kemudian dia menjadi anak yang sehat, ya. Kalau engkau karuniakan kepada kami anak yang salihah, ya, sempurna secara fisiknya, ya, lahir dan batinnya juga normal secara mentalnya, ya, tidak ada keterbelakangan. Lanakunanna, pastilah kami benar-benar akan menjadi minasyakirin, di antara orang-orang yang bersyukur. Nah,
Sebagian mufassirin ya meriwayatkan beberapa riwayat, ada riwayat Tirmidzi dan lain sebagainya, bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah Nabi Adam dan Hawa. Ya, Nabi Adam dan Hawa. Kemudian ketika mereka ini hidup di dunia, ya, kemudian istrinya ini hamil, Hawa hamil, setiap kali lahir anak meninggal dunia. Ya. Sampai kemudian lahir anak berikutnya, dan setan itu selalu berusaha menggoda. Ya. Ketika lahir anak berikutnya, setan bilang kepada Hawa, iblis bukan setan. Ya. Cobalah berikan nama anakmu itu dengan nama Abdul Harith. Nanti anakmu akan sehat dan anakmu akan hidup. Kalau kamu kasih nama-nama yang lain, nama Abdullah, jadi anak pertama kasih nama Abdullah mati, kasih nama Abdullah mati. Ya, iblis bilang begitu. Kalau kamu kasih nama lagi dengan nama Abdullah, ntar mati lagi. Karena Abdullah artinya hamba Allah. Karena Allah pasti tidak akan membiarkan hambanya tetap di dunia, pasti diambil lagi sama Allah. Itu kata iblis, Pak. Ya. Kalau gitu kasih nama apa? Abdul Harith. Nah, menurut riwayat itu Al Harith ini adalah nama iblis, Pak. Dulu nama iblis itu Al Harith. Jadi suruh kasih nama Abdul Harith, hambanya iblis gitu. Nah, kurang ajar ya. Iblis mah begitu. Rayuannya rayuan maut tuh. Kayak si Agus tuh. Si Agus, aduh. Mohon maaf Pak Agus nih, mohon maaf. Ya. Ini nama Agus lagi tercemar, Pak, ini. Ya Allah. Kasihan para Agus-Agus ini. Nah, akhirnya diberikanlah nama Abdul Harith dan anaknya hidup. Dalam riwayat yang lain, iblis itu menakut-nakuti. Ya, kamu tahu nggak yang di dalam perutmu itu apa? Manusia apa bukan? Ya, saya nggak tahu, orang nggak ada USG ya, Pak. Gitu kan? Ya, nanti kalau lahirnya binatang gimana? Begitu, ditakut-takuti. Karena takut maka berdoa kepada Allah, lain ataitana salihah, ya Allah, kalau engkau jadikan yang di dalam perutku ini nanti lahir dalam kondisi sebagai manusia yang normal, maka kami pasti menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya. Nah, ayat berikutnya, falamma atahuma, maka ketika Allah memberikan kepada keduanya salihah, benar lahir berupa seorang manusia, bayi yang sehat, fisiknya lengkap, semua berfungsi normal. Ya. Ja'ala, mereka menjadikan, mereka ini maksudnya bapak ibunya, lahu bagi Allah syuraka, sekutu-sekutu. Ya, fima atahuma, pada anak yang diberikan kepada keduanya. Lo tiba-tiba ya dikabulkan doanya, lahir anaknya berupa manusia, sehat, normal, kok mereka menjadikan kepada Allah itu sekutu-sekutu ya daripada yang lain. Apa itu? Ya tadi anaknya dikasih nama Abdul Harith, ada dikasih nama Abdul Uzza, orang Arab Abdul Uzza, ada Abdul Manat, ada Abdul Syams, hambanya matahari. Ya. Ini disebut sebagai bentuk pola menjadikan syarik. Syarik itu sekutu bagi Allah. Dosa apa tidak? Dosa. Makanya tidak boleh memberikan nama kepada anak dengan kalimat Abdun, lalu belakangnya itu selain Allah, nggak boleh. Kalau ada lafal Abdun, belakangnya harus nama Allah. Baik itu Abdullah secara langsung atau diambil dari Asmaul Husna. Abdul Ghani, hambanya Allah yang maha kaya, nanti biar kaya anaknya, ya kan? Abdul Halim, ya, biar anaknya nanti jadi anak yang santun, sopan, ya, dan lain sebagainya. Begitu. Abdul Razak, ya, dikasih nama biar nanti anaknya rezekinya banyak, begitu deh. Nggak masalah. Abdul Somad, ya, dan seterusnya. Abdul Basit dan semuanya. Boleh diambil dari nama, dan itu adalah nama yang terbaik. Rasulullah menganjurkan nama yang terbaik adalah nama Abdullah dan yang semisalnya. Ya, ya minimal nama yang indah lah, nggak mesti Arab, Pak. Nama itu nggak harus Arab. Yang penting artinya bagus, bermuatan doa. Ya, jangan nama itu asal bunyi. Ya, di mana di Indonesia ada satu komunitas katanya namanya nama anaknya itu yang menurut apa yang terlihat. Ya, begitu lahir yang lihat Pacul dikasih nama Pacul, Pak. Ya ada anggota DPR. ya begitu. Kenapa? Nama itu doa.
Ya, nama itu menandakan harapan orang tua kepada anaknya. Jadi kasih nama yang bagus. Pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang, walaupun bukan haram ya, ngasih nama anak terlalu bagus, Pak. Nama anak terlalu bagus ya. Dulu ada nama sahabat tuh punya anak perempuan dikasih nama Barrah. Barrah itu artinya yang paling berbakti. Nah, ini kan terlalu bagus. Kata Rasul, jangan kasih nama Barrah, ini terlalu bagus. Ganti aja namanya Zainab. Oh ya udah, mulai sekarang namanya Zainab ya Rasul. Gitu. Karena dulu nggak pakai ngerubah akte, Pak. Kalau sekarang mau ngerubah nama repot. Ya. Jadi begitu, ya. Ketika Allah mengabulkan doanya, diberikan anaknya terlahir sempurna sebagai manusia, mereka lupa sama janjinya. Katanya mau bersyukur kepada Allah, malah yang terjadi yang lain. Mereka bukan bersyukur, malah kufur. Anaknya ini dijadikan orang yang justru menyekutukan Allah. Mulai dari namanya tadi nggak benar, sekaligus dididik dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, ini yang makanya beberapa riwayat tadi jamaah rahimakumullah, menurut sebagian ulama bahwa riwayat-riwayat itu lemah, satu yang menyatakan bahwa ini adalah Adam dan Hawa. Karena apa? Tidak mungkin Nabi Adam dan Hawa itu adalah melakukan kesyirikan. Ya, mustahil. Ya. Berarti kalau begitu yang dimaksud di dalam ayat ini siapa kalau bukan Adam dan Hawa? Nah, di sinilah Ibnu Katsir mengatakan, adapun kami, kata beliau, ya, kami memilih mazhabnya Imam Al-Hasan Al-Basri, yaitu beliau menyatakan yang dimaksud dalam ayat ini bukan Adam dan Hawa, melainkan adalah keturunan mereka. Di mana di antara keturunan Adam itu ada orang-orang yang musyrik, ada pula orang-orang yang kemudian mengikuti agama yang sesat, al-Yahud wan Nasara. Nah, itu pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Karena kalau Nabi Adam nggak mungkin beliau syirik, ya kan? Masa iya Nabi Adam yang langsung diciptakan oleh Allah, diajari oleh Allah berbuat syirik, apalagi beliau seorang nabi, kan nggak mungkin, mustahil. Nah, inilah pendapat yang dikuatkan, dan beliau menganggap bahwa riwayat-riwayat tadi itu adalah Israiliyat. Israiliyat artinya cerita-cerita Bani Israel. Lah, Bani Israel bebas ngarang, ya kan? Bani Israel itu suka ngarang-ngarang. Quran juga begitu, mereka suka ngarang-ngarang. Ya, termasuk juga mencederai kehormatan para nabi dan rasul. Ya, seperti ini. Ya. Jadi kita kemudian memahami bahwa ini yang dimaksud adalah manusia, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mereka yang musyrik, ya kan? Ketika lahir anaknya dijadikan orang musyrik seperti dia. Mereka yang berkeyakinan Yahudi, anaknya dijadikan sebagai Yahudi seperti mereka keyakinannya. Mereka yang Nasrani juga begitu. Ya. Padahal Allah ciptakan manusia terlahir dalam kondisi fitrah seperti yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Manusia yang terlahir, setiap bayi yang lahir dari orang tua yang muslim ataupun non muslim, yang lahir dari jalur pernikahan ataupun mohon maaf yang dari selain pernikahan, semuanya dilahirkan dalam kondisi fitrah suci Islam. Fitrah itu Islam, ya. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yang merubah fitrah itu. Ada yang yumajjisanihi, menjadikan dia majusi, yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yuhawidani, menjadikan dia Yahudi, atau yang lain. Atau bahkan menjadikan anaknya ateis. Terserah kamu nak, mau beragama apa aja. Nggak beragama juga nggak apa-apa. Itu orang tua zaman sekarang mengaku orang tua demokratis. Anak saya mah terserah, mau milih agama aja nggak apa-apa. Saya ini orang tua yang demokratis. Kayaknya sok hikmah banget gitu. Ya ini kan memang ya berarti memang nggak memahami konsep Islam dengan baik. Kalau dia orang Islam, ya, kalau dia di luar Islam ya jelas nggak ada omongan, berarti orang dia nggak paham, nggak bukan Muslim ya nggak paham Islam sama sekali. Tapi seorang Muslim yang paham keislamannya, dia punya tanggung jawab, ya kan? Bahwa anak ini karunia Allah, dulu nggak punya anak diminta-minta. Sampai datang ke dokter fulan, pindah-pindah, spesialis kandungan, pindah-pindah tuh, melakukan terapi, pengobatan, kesuburan dan lain, biar punya anak, ya kan? Doa nggak berhenti-berhenti pengen punya anak, begitu dikasih anak malah nggak dididik dengan cara yang benar. Itu bentuk suatu kekufuran atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Nah, ini berarti kita punya tanggung jawab, Pak. Anak-anak kita itu harus dipastikan keyakinannya ya Islam, agamanya harus Islam, jangan yang lain. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga begitu, Nabi Yakub juga begitu, ya, Nabi Ishak juga begitu. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai putra-putraku, anak-anakku, Allah sudah memilih bagi kalian ad-din. Ad-din itu artinya satu agama. Spesifik, ad-din pakai alif dan lam, dan kalimat din itu artinya tunggal, satu agama, bukan adian. Kalau adian jamak, banyak agama, ya. Kira-kira agama apa yang dipilih oleh Allah? Islam. Makanya pesan berikutnya, wala tamutunna, janganlah kalian mati anak-anakku, illa wa antum muslimun, kecuali kalian menjadi muslim, ya. Dan semua ulama menyepakati berdasarkan dalil-dalil Al-Quran bahwa seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah dari Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya satu, yaitu Islam, bukan agama yang lain. Itu tanggung jawab kita, Pak, memastikan anak cucu kita harus beragama Islam, ya. Dan jangan sampai mati kecuali dalam kondisi muslim. Nah, ya, maka kita melihat di sana tugas dan tanggung jawab kita menjaga keislaman anak keturunan kita itu tidak berhenti kecuali sampai kita menjelang mati, Pak. Maka ini kan tadi yang saya bacakan itu dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah itu di akhir juz 1, ya, di halaman ke-19 bawah itu, ya, tadi itu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putranya, Allah memilih bagi kalian satu agama. Artinya apa? Berarti Nabi Ibrahim dan yang lain ini sepanjang hidupnya selalu mengajarkan Islam kepada anak cucunya. Bahkan sampai terakhir, wasiat terakhir sebelum meninggalnya juga memastikan anak-anaknya tetap komitmen konsisten di atas keislaman, ya. Nabi Yakub lebih-lebih lagi bertanya, ya, madza ta'buduna min ba'di? Nak, kalau bapak mati, kalian nyembah siapa? Tuh, sampai begitu, Pak. Anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wahai ayah. Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak, dan Tuhan yang sama yang disembah oleh ayahmu, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Ismail, ya. Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang satu, ya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami akan pasrah diri kepada Allah. Nabi Yakub meninggal dengan tenang, memastikan anak cucunya konsisten di atas agama Islam. Walaupun kita tahu Nabi Yakub putranya ada 12, ya, yang paling keren adalah Nabi Yusuf, ya kan, adiknya Binyamin. Ya, adapun 10 lainnya sudah pernah berbuat jahat baik kepada ayahnya ataupun kepada Nabi Yusuf, tapi tetaplah dididik oleh Nabi Yakub itu sampai beliau menjelang meninggal dunia dipastikan tetap berada di atas keimanan dan Islam. Nah, ini tugas tanggung jawab kita. Berarti ini tugas lintas generasi. Nanti diwariskan lagi kepada anak cucu kita sampaikan begitu, pastikan anak cucumu nanti Islam. Begitu, Pak. Dan ayat ini juga sekaligus memberikan kepada kita pelajaran bagaimana cara setan itu dan iblis itu menjadikan manusia tersesat. Rupanya dimulai sejak anak itu ada di dalam kandungan, ya kan? Tadi beberapa riwayat tadi menyebutkan iblis itu keliling-keliling selalu menemui Hawa, bilang begini begitu dan lain sebagainya. Dari situlah mereka selalu memulai untuk menjerumuskan manusia, terutama membisikkan kepada kedua orang tuanya. Begitu lahir, nah, orang tuanya yang berperan, gitu kan? Makanya orang tua yang pengen anaknya jadi artis, wah, dari kecil diajari jadi artis, Pak, ya kan? Bener kan? Orang tua yang pengen anaknya jadi petinju kayak dia, dari kecil udah diajarin tinju, ya. Orang tua yang pengen anaknya jadi pembalap, dari kecil udah dibikinin motor buat balapan. Itu begitu. Tapi orang tua yang pengen anaknya masuk surga, nah, dari kecil pasti dididik agama yang baik, dikenalkan siapa Allah, dikenalkan siapa Rasulullah, diajarkan Al-Quran, dibina akhlaknya, diajarkan ibadah, dibangun kebiasaan baik, diajarkan berkata yang baik, jujur, dan seterusnya, dibangun suasana begitu,
Ya. Yang menjadi orientasi orang tua apa akhirnya? Akhirat untuk anaknya, karena pesan Allah begitu kepada para orang tua, qu anfusakum wa ahlikum nar, bukan bawa anak-anakmu masuk surga, bukan, Pak. Urusan masuk surga itu gampang, tapi jangan sampai tersentuh api neraka. Gitu kan? Karena ada orang meskipun kelak dia masuk surga, tapi ada yang mampir dulu ke neraka kan? Nah itu dia, bagaimana caranya supaya anak keturunan kita itu nggak sekedar masuk surga, tapi jangan pernah mampir ke neraka. Loh itu berat sekali, Pak. Jadi perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari tersentuh api neraka itu lebih berat dibandingkan membawa mereka masuk surga. Coba kalau perintahnya, bawalah keluargamu masuk surga. Nanti ada bapak-bapak bilang begini, nak nggak apa-apa dosa-dosa dikit, ntar mampir ke neraka bentar doang kok. Kan begitu jadinya. Tapi kalau perintahnya jangan sampai, jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk neraka, ini lebih berat. Ya. Bagaimana caranya? Para ulama diantaranya Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini, ajarkan kepada anakmu halal dan haram. Mereka harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Berarti sebelum ke halal yang haram ini apa? Ya dikenalkan dulu, iman dulu kepada Allah, iman dulu kepada Rasulullah, iman dulu kepada kitab suci, karena ini pondasi. Pondasinya kuat, keimanannya, baru anak itu akan perhatian, ini halal diambil, ini haram nggak diambil. Tapi kalau nggak dibangun pondasi keimanannya, walaupun dijelaskan halal haram sekalipun, ya nggak akan mempan. Jadi bangunan keimanan nomor satu. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya, maka kemudian ayat ini ditutup, fata'alallahu amma yusyrikun, fata'ala maka maha tinggi Allahu Allah subhanahu wa ta'ala, amma yusyrikun dari semua yang mereka sekutukan. Ya, Allah maha tinggi dari semua apa yang mereka sekutukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagian sahabat-sahabat Nabi yang asalnya punya nama Abdus Syams, hambanya matahari, ada namanya Abdul Uzza, hambanya berhala yang namanya Uzza, oleh Rasulullah namanya semua diganti, Pak. Namamu mulai sekarang Abdullah, kamu Abdurrahman, begitu. Kakeknya Nabi Abdul Muttalib, itu nggak nama asli, nama aslinya Syaibah. Dari mana nama Abdul Muttalib? Karena waktu dia dibawa oleh Al-Muttalib, Al-Muttalib itu saudaranya Hashim. Bapaknya Abdul Muttalib aslinya itu namanya Hashim, ya kan? Dibawa pulang dari Madinah ke Mekah, orang-orang lihat Al-Muttalib boncengin Syaibah, mereka bilang Al-Muttalib boncengin Abdul Muttalib. Maksudnya Abdul di sini bukan hamba, tapi hamba sahaya, gitu kan? Awalnya Al-Muttalib juga marah, tapi lama-lama itu yang menjadi nama yang kemudian paten. Abdul Muttalib menjadi panggilan terus-menerus. Ya. Jadi demikian jamaah rahimakumullah. Jadi ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kecolongan, ya kan? Daripada iblis tadi, tipu dayanya dan setan yang berusaha satu memisahkan suami dari istrinya, yang kedua ya membisikkan kepada orang tua untuk membawa anak-anak mereka keluar dari jalur yang seharusnya, yaitu siratal mustaqim, jalur Islam. Ya, tugas kita adalah memelihara keluarga kita, anak keturunan kita, agar mereka tetap di atas fitrahnya, yaitu Islam, sampai mereka mati dan seterusnya. Terus anak keturunan kita juga demikian. Wallahu a'lam bishawab, demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.